Shalom, selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Senang saya bisa kembali mengunjungi Bapak Ibu Saudara melalui perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Namun sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan lebih jauh, kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan kami berada di hadirat-Mu saat ini. Kami percaya kami ada sebagaimana kami ada pada saat malam hari ini, semua karena kemurahan dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri, yang begitu sangat mengasihi kami, sehingga membawa kami senantiasa untuk terus bersekutu dengan firman kebenaran. Dalam Kristus kami mohonkan urapan, dalam Kristus kami mohonkan kekuatan, hikmat dan pengertian daripada Tuhan, sehingga pembelajaran firman Tuhan malam hari ini boleh senantiasa mendatangkan iman, pengharapan dan kasih kami yang terus-menerus diperbaharui dalam Yesus Kristus Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur, maka keberkatanlah kami malam hari dengan firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Pada kesempatan malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara kembali belajar firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-1 sampai dengan selesai, minyak seorang janda. Namun pada malam hari ini saya akan memberikan judul kecil bagi kita, belajar dari yang sedikit. Baik, kita mulai. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Menarik apa yang kita baca pada malam hari ini, dan tentu ini akan sangat memberikan kekuatan, keyakinan kepada kita, ya, karena firman Allah menjadi jawaban bagi setiap pergumulan kehidupan kita. Karena firman Allah itu kuat, ya, tajam, dahsyat, ya, sanggup menembus ke dalam dimensi kehidupan kita. Bahkan dia menjadi jaminan dalam kehidupan kita. Itulah firman Yesus Kristus, itulah firman Elohim yang hidup, yang menjadi kekuatan bagi kita. Bapak Ibu Saudara aku yang dikasih oleh Tuhan, judul kecil yang saya berikan, belajar dari yang sedikit. Seringkali orang percaya ya tidak selalu mulus dalam perjalanan kehidupannya. Promosi yang salah adalah ketika orang mengatakan, "Ayo ikut Tuhan, tidak akan kekurangan." Ya, memang kita membaca itu mengatakan tidak akan kekurangan. Tapi sekali waktu Tuhan mengajar banyak orang percaya. Tuhan mengajar banyak hamba untuk belajar merendahkan diri, belajar menaruh harap sepenuh kepada Tuhan, manakala itu terjadi di situasi yang sulit, sukar, dan sangat pelik dalam kehidupan kita. Hidup itu tidak selalu seperti apa yang kita bayangkan. Ketika kita belajar firman Tuhan, kita harus belajar hidup dalam dimensi firman Tuhan, sehingga kehidupan percaya kita hari lepas hari itu seirama dengan kehendak Tuhan, ya, selaras dengan tujuan Tuhan, bukan berjalan menurut hawa nafsu kita sendiri, berjalan menurut kemauan pikiran kita sendiri. Menjadi orang percaya adalah belajar hidup bersama Tuhan, hidup percaya dan bergantung sepenuh kepada Tuhan. Kalau tidak, kita akan mengalami banyak tekanan, akan banyak mengalami kesulitan, kesukaran. Tapi kalau bersama Tuhan, bersama firman kebenaran, kesukaran boleh ada, namun hati kita akan tetap terjaga dalam sukacita, dalam damai sejahtera yang tidak pernah layu. Ini penting. Karena beberapa orang seringkali mudah sekali untuk layu damai sejahtera itu, mudah sekali kering, ya, sukacita itu, mudah sekali. Kalau kita dekat dengan Tuhan,
apapun yang terjadi, kita akan tetap bersuka cita. Nah, belajar dari yang sedikit ini penting untuk kita pahami. Ayat yang kedua, kita lihat. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Tidak punya apa-apa lagi. Ya, ingat, ini orang percaya. Suaminya seorang nabi. Perhatikan ya. Tuhan pakai yang sedikit untuk memberkati manakala kita hidup di dalam situasi yang sulit. Pergumulan hidup yang berat. Masalah kebutuhan yang mendesak. Dan di rumah sudah tidak ada yang lain selain sedikit itu, yaitu buli-buli berisi minyak. Buli-buli ini kecil ya, kalau kita bilang yang mungkin sebesar apa ya, kayak botol minyak wangi ya. Pernah dikatakan pada waktu ada seorang dalam kitab Perjanjian Baru, seorang perempuan yang menuangkan minyak narwastu dalam buli-buli. Itu bukan tempayan, itu buli-buli kecil, itu tempat minyak wangi, buli-buli ya. Dan perempuan ini mempunyai minyak sedikit di dalam buli-buli itu ya. Nah, di sini pelajaran malam hari ini, Tuhan mau pakai yang sedikit untuk memberkati orang percaya. Ingat, yang dalam kesulitan ini adalah janda nabi, saudara. Saya pernah khotbahkan ini jauh ke waktu yang lalu, tapi tentu dalam kupasan yang berbeda ya, berbeda. Saya punya catatan-catatan itu semua. Maka saya rindu menyampaikan hari ini, malam ini, bagi kita semua, bahwa Tuhan bisa memakai yang sedikit ya. Syaratnya adalah saudara dan saya tetap dalam hidup sebagai orang percaya, hidup benar, hidup takut Tuhan. Jadi persoalan ini nggak akan menjadi terlalu rumit sebetulnya, selama kita masih dalam konteks hidup benar ya, takut Tuhan. Yang sedikit pun bisa dipakai Tuhan. Ini penting. Banyak orang belum sampai sedikit sudah nggak takut Tuhan ya. Sehingga ketika kesulitan datang, sebetulnya belum terlalu sedikit, sudah tidak dapat takut akan Tuhan, sudah tidak hidup lagi dalam kebenaran. Padahal belum seperti perempuan ini yang tidak punya apa-apa lagi selain sedikit minyak dalam buli-buli itu. Kita masih punya segalanya, tapi rasa takut akan Tuhan sudah tidak ada ya. Rasa hormat sama Tuhan, hidup benar sudah tidak nampak dalam kehidupan kita. Ketika kesulitan terjadi, kita kalang kabut, kita kacau balau ya. Kita kemudian kelimpungan, resah, gelisah. Bahkan seringkali kita malah tidak beribadah kepada Tuhan ya. Padahal Tuhan bilang, marilah yang letih lesu dan berbeban berat datang. Ini malah kita seringkali malah melarikan diri dari hadirat Tuhan. Ini tidak akan menemukan apa-apa dalam iman kita. Saya mau baca Mazmur pasal 37 ayat 16. Kita ingat perempuan ini adalah istri seorang nabi. Dia takut Tuhan. Dikatakan tadi apa? Hambamu ini tidak punya suatu apapun kecuali sebuah minyak buli-buli ya, dalam buli-buli ya. Perhatikan. Ini dikatakan tadi apa? Engkau ini tahu bahwa hambamu itu, ya suaminya itu, takut akan Tuhan. Dia, suaminya ini imam yang baik dalam rumah tangga, takut Tuhan, hormat Tuhan. Tapi saat ini keluarganya dalam kesulitan. Saya mau kasih tahu, seringkali percaya kita juga menghadapi hal seperti ini. Kita pikir, wah kita kalau sudah percaya Tuhan, takut Tuhan, gak akan ada masalah. Keliru. Masalah dipakai untuk membuktikan apa kita masih tetap percaya, apa kita masih tetap takut Tuhan, apa kita masih beriman. Bahkan juga berkat yang diberikan, fasilitas hidup, jabatan, apa gaji mungkin, ya, harta benda kita. Itu menjadi ujian. Apa kita masih hidup benar, hidup setia, takut Tuhan? Kalau tidak, ya kita target dalam kesulitan besar. Target, saudara. Makanya selalu ingatkan, baik berkat, kekurangan, kadang dipakai menjadi masa-masa ujian. Apakah kita masih hidup benar, hidup takut Tuhan? Kalau tidak, kita di dalam situasi yang akan menuju kepada kesulitan yang besar. Mazmur 37 ayat 16a. Lebih baik yang sedikit pada orang benar. Mazmur menuliskan di pasal 37 ayat 16a. Lebih baik yang sedikit pada orang benar. Ini sedikit minyak dalam bulu-buli, tapi orang ini adalah keluarga yang benar. Karena suaminya adalah takut Tuhan. Itu dicatat dalam 2 Raja-Raja 4 ini, saudara. Yang kemudian apa yang dikatakan Amsal 15 ayat 16.
Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan. Minyak sedikit dalam bul-bul itu berarti ketika pemiliknya itu masih didapati takut akan Tuhan. Saudara punya apa sekarang? Kita punya apa sekarang? Kita dalam masalah apa sekarang? Apakah kita takut Tuhan? Apa kita masih menghormati kuasa Tuhan? Apa kita masih hidup benar di dalam Tuhan? Ini persoalan. Kalau tidak, memang yang sedikit tidak akan berarti apa-apa. Tuhan bisa pakai yang sedikit untuk memberkati. Ini poin yang pertama. Belajar dari yang sedikit. Tuhan bisa pakai yang sedikit untuk memberkati. Jangan anggap sepele yang sedikit. Kalau engkau dan saya hidup benar, takut Tuhan, Tuhan bisa pakai yang sedikit untuk memberkati. Ya, keluarga ini takut akan Tuhan. Yang kedua, Tuhan tidak terbatas. Ya, Tuhan tidak dapat dibatasi. Dia bukan cuma tidak terbatas, tapi dia juga tidak bisa dibatasi. Ya, kecuali dosa, saudara. Dosa itu akan membatasi. Dosa itu akan menghalangi. Ya, tidak takut Tuhan, tidak hidup dalam kebenaran, itu menghalangi pertolongan Tuhan. Tuhan terhalang untuk menolong saya dan saudara. Saya beritahu dengan tegas ini. Mengapa seringkali kita tidak merasakan pertolongan? Karena kita tidak menghormati Tuhan. Karena kita tidak takut sama Tuhan Yesus. Karena kita tidak hidup dalam kebenaran Yesus Kristus, yaitu Injil yang kita pegang ini. Saudara, ayat yang ketiga. Ya. Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Perhatikan, Tuhan tidak terbatas. Jadi kalau mau lihat mujizat, mulai siapkan hati untuk hal-hal yang besar. Jangan miliki hati yang kerdil untuk menghadapi Tuhan. Seringkali hati kita kerdil memandang kuasa Tuhan. Paling juga Tuhan berkati segitu. Paling kita lebih suka memakai tenaga kita, kemampuan kita, pendidikan kita, ya, latar belakang ilmu kita, pengetahuan kita. Tuhan sudah terbatas. Ya cuma segitu saja. Kalau kita mengandalkan itu, ya cuma segitu saja. Ya mungkin kalau saudara strata pendidikan saudara segitu atau segini, ya paling pendapatan saudara seperti itu juga. Tapi Tuhan tidak bisa dibatasi oleh strata pendidikan, oleh gaji saudara. Ya manakala nanti gaji itu tidak lagi bisa menolong saudara. Ya, tidak bisa menolong. Gaji saudara yang kumpulkan pun untuk menolong hidup saudara ketika saudara mengalami suatu masalah tidak bisa menolong. Asuransi sekalipun tidak bisa menolong saudara. Karena waktu kita sulit itu menyangkut nyawa kita, saudaraku. Saya kasih tahu. Mungkin saudara bisa menolong, tapi nyawa itu tidak bisa ditolong oleh siapapun, saudara. Kecuali oleh Tuhan. Janda itu akan mati. Ya, anak-anaknya akan mati. Bahkan anaknya akan diambil jadi budak. Ya. Ketika kekurangan kita bisa, saudara, mengalami musibah yang berat. Bisa. Tapi Tuhan mau menolong kita. Siapkan hati untuk hal-hal yang besar. Buli-buli, kalau orang di sini bilang peles ya, botol obat itu ya, atau botol minyak wangi itu peles, yaitu bukan termasuk bejana. Tapi di sini Nabi Tuhan Elisa mengatakan siapkan bejana. Untuk apa? Ya buli-buli dibanding bejana tidak sebanding. Kan bejana-bejana disuruh kumpulkan banyak. Minta kalau perlu dari tetangga-tetangga pinjam. Ya ini bukan berhutang, ini pinjam tempat aja, pinjam wadah saja. Kan yang Tuhan mau kerjakan ini besar, saudaraku, besar. Nggak sebanding dibanding dengan buli-buli itu, saudara. Tuhan mengerjakan yang besar nggak sebanding yang kita alami saat ini. Mungkin kesulitan saudara saya kita anggap besar sekali. Mungkin penderitaan kita anggap terlalu besar. Nggak sebanding dengan pertolongan Tuhan. Apa yang Tuhan mau kerjakan dalam diri kita nggak sebanding. Jangan kita memiliki hati yang kerdil. Dan lalu kita meremehkan kuasa Tuhan yang besar. Karena kita butuh mujizat. Kita butuh perkara-perkara besar di dalam Tuhan. Jangan sedikit dikatakan. Sebanyak mungkin. Mari siapkan segala sesuatu untuk perkara-perkara yang besar. Karena hal-hal yang besar butuh hati yang besar. Butuh pikiran yang besar. Butuh perasaan yang besar. Dan butuh semangat yang besar. Jadi kalau semangat kita untuk hal-hal Tuhan yang sudah kecil, ya kita lebih semangat kepada dunia. Ya dunia ini sebentar, saudaraku. Masih saya tahu seberapa lama saudara dan saya berkarir di dunia, di bidang pekerjaan kita. Berapa lama? Ya.
Berapa lama? Tidak bisa. Kita pikir, oh nanti saya sampai sekian tahun saya kerja. Ya, kalau itu terjadi puji Tuhan. Tapi kalau tidak, kalau di tengah perjalanan kita hidup ini, apapun bisa terjadi, saudara. Maka kita perlu Tuhan. Kita perlu jaminan Tuhan senantiasa. Masa-masa kerja kita terbatas. Masa-masa hidup rumah tangga kita terbatas. Masa-masa hidup bekerja kita terbatas. Masa-masa kita mengasihi keluarga pun terbatas sekali, saudara. Terbatas sekali. Maka kita perlu Tuhan, kita perlu kasih Tuhan. Ya, buli-buli dibanding dengan bejana itu tidak berarti apa-apa. Dan ini bejana cukup banyak dikumpulkan. Kemudian jangan sedikit dikatakan, cukup banyak, cukup banyak. Nah, berbesar hati saat kesulitan kesukaran, ini penting. Jiwa harus besar di depan Tuhan. Harapan apalagi harus besar saat kesukaran. Itu namanya iman, saudara. Itu namanya iman. Iman akan mengejawantah menjadi harapan yang kuat, menjadi hati yang tabah, hati yang teguh, hati yang besar, jiwa yang bergembira, jiwa yang bersukacita. Itu iman. Ya. Iman ini akan mengejawantah menjadi apa saja hal yang baik, hal yang positif, yang bertalian dengan apa yang kita nantikan, saudara. Itu iman. Kan iman dasar untuk kita berharap. Itu sesuai apa yang dikatakan Ibrani 11. Itu iman. Maka ini penting saat kita mengalami kesulitan, kesukaran. Jadi jangan tanggung-tanggung dalam mempercayai Tuhan dalam kesukaran itu. Jangan tanggung-tanggung dalam menantikan pertolongan Tuhan. Ini penting. Ini kesiapan bejana-bejana besar, ya, bejana-bejana kosong yang siap diisi. Ini penting. Ini penting untuk sebuah pertolongan. Dan jangan sedikit, ya, siapkan segala sesuatunya. Jadi yang pertama tadi, Tuhan bisa pakai yang sedikit untuk memberkati saya dan saudara. Yang kedua, Tuhan tidak terbatas dan tidak bisa dibatasi. Maka kita harus meluaskan segala sesuatu untuk hal-hal yang besar, agar dia pakai yang sedikit untuk menjadi besar. Yang terakhir, Tuhan memberkati. Tuhan yang memberkati, saudara. Jadi karena Tuhan kita adalah Tuhan yang memberkati sejak penciptaan pertama, saudara harus kenal Tuhan kita. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang menyumpah serapah. Bukan. Tuhan adalah Tuhan yang memberkati. Dia Elohim yang hidup. Ya. Dia Elohim yang berkuasa. Dia Elohim yang penuh dengan kebaikan. Maka ketika dia menciptakan segala sesuatu, semua dilihatnya baik dan Tuhan memberkati. Hari pertama. Sampai kepada Tuhan menciptakan manusia, dia melihat sungguh sangat baik. Sangat baik pas penciptaan manusia. Lalu Tuhan Allah itu memberkati. Elohim itu memberkati. Bayangkan sudah sangat baik, diberkati pula. Tapi kembali saya katakan tadi, dalam mencapai keserupaan setelah kegagalan manusia, kita punya pilihan untuk mentaati Tuhan. Kalau mau jadi sempurna. Karena manusia yang pertama sudah jatuh dalam dosa dan tidak bisa menjadi sempurna. Lalu dia menghadirkan Kristus dalam diri kita. Spirit Kristus, gairah Kristus untuk melakukan kehendak Bapa. Itu di dalam rohnya, di dalam kita. Yesusnya sudah tidak ada. Yesusnya di surga. Tapi kegairahan di dalam Roh Kudus telah diberikan berdiam dalam diri kita. Supaya semangat hidup kita benar. Semangat hidup kita itu beribadah. Semangat hidup kita itu kudus. Semangat hidup itu ke surga, saudara. Kalau sudah gak bersemangat ke surga, pasti kita akan gak semangat beribadah. Kita gak akan semangat beribadah. Kita gak akan semangat memuji Tuhan. Kita gak akan semangat untuk hal-hal yang kudus, hal-hal yang benar, hal-hal yang suci. Udah gak bersemangat. Karena kita udah gak kepingin ke surga. Karena surga itu kudus. Saya berharap kita masih rindu ke surga. Ya, entah besok, entah malam nanti ini. Ya, entah besok pagi kita bisa aja berangkat ke surga. Tapi kita harus rindu, saudara, dengan hidup mentaati Tuhan. Karena Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Sekalipun dalam kesulitan, kesukaran. Seperti perempuan janda ini. Yang berhadapan langsung dengan Nabi Tuhan Elisa, saudara. Luar biasa. Ayat 7 kita baca. Ya. Kalau nanti baca ayat 3 seterusnya sudah bisa sampai ketemu sampai ayat yang 7. Ya, perhatikan. Itu proses yang terjadi. Ayat yang ke-7. Saya langsung lompat ayat yang ke-7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang itu berkata, pergilah jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu.
Setelah diinstruksikan oleh Nabi Tuhan Elisa, perempuan itu mengumpulkan bejana-bejana yang ya kosong, ya banyak jumlahnya, sampai semua siap, lalu ditutuplah pintu, kata ayat 4 dan seterusnya, sampai ayat 6. Mereka masuk dan anaknya menyiapkan, dan terus saat dituang, dia terus mengalir sampai semuanya penuh. Dan Alkitab kita mencatat, pergilah, jualah, perhatikan, karena dia menghadapi hutang. Dan itu selesai, saudara. Jadi hutang itu harus dibayar, saudara. Dan Tuhan siap menolong, ya, siap menolong. Perhatikan, jadi jangan takut. Bagaimana Pak Pendeta kalau saya berhutang? Bayar, pasti Tuhan kasih kesanggupan, ya. Tuhan pasti tolong. Tuhan gak akan permalukan saya dan saudara, ya. Memang sebisa mungkin jangan. Tapi kalau memang terjadi juga, ya, Tuhan adalah Tuhan yang menolong, ya. Gereja, firman Tuhan bukan tidak memberikan solusi, pasti memberikan solusi. Tuhan pasti selesaikan pergumulan kita. Bukankah itu pergumulan? Mungkin ada yang berhutang kepada si A, si B, atau kepada lembaga manapun, kepada pihak manapun. Kita pasti diberi kemampuan oleh Tuhan. Karena kehidupan di dunia memang seperti itu, saudaraku. Tentu berbeda dengan di sorga nanti. Pergilah, jualah minyak itu dan bayarlah hutangmu. Perhatikan. Dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Tuhan adalah Tuhan yang memberkati. Ia tidak hanya memberkati, tapi memberkati lebih. Ya, dia akan menolong kebutuhan kita, tapi dia juga akan memberkati lebih, saudara. Lebih. Saudara mungkin ya, kalau ada saudara yang mungkin masih bisa menyimpan sekarang untuk persiapan, saya rasa baik, saudara. Sepanjang saudara nggak khawatir, ya. Kalau saudara diberkati lebih, saudara bisa menyimpan. Selain saudara bisa memberkati pekerjaan Tuhan. Karena saudara akan memberkati, saudara akan mempermuliakan Tuhan dengan hartamu. Saudara nggak coba kasih tubuh sama Tuhan. Firman Allah kita itu komplit. Permuliakan Allah dengan tubuh. Pak, saya nggak mau kasih uang sama gereja, saya mau kasih tubuh saya. Saudara salah. Saudara salah. Wah, saya kalau mau melayani Tuhan mau, Pak, tapi kalau saya kasih uang nggak mau. Tidak bisa seperti itu. Saya memberi tubuh setiap hari, saudara. Tapi saya juga harus memberi uang saya, ya. Saudara juga memberikan pelayanan, saudara memberi uang saudara. Karena permuliakan Tuhan dengan hartamu di ayat yang lain. Kita diberkati lebih, saudara. Ya, kita nggak bisa bermain-main dengan Tuhan. Kita seolah-olah kita buat Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu kita berangkat dari tidak punya apa-apa. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau saya sampai hidup sampai seperti ini, anak-anak bisa kuliah, saya ini siapa Tuhan? Apa sih saya ini? Saya berdoa sama Tuhan begitu, supaya saya nggak sombong. Supaya saya nggak merasa ini punya saya semua. Oh, saya bisa hidup dari Tuhan kok. Dari berkat-berkat persembahan persepuluhan jemaat, persembahan syukur jemaat. Jadi sudah bingung kalau lihat saya begini. Ya, saya nggak kerja. Saya kerja untuk Tuhan. Dan kalau saya hidup itu dipelihara oleh Tuhan melalui jemaat yang peduli akan pelayanan saya ini. Ya, saya cuma bisa bersyukur siapa? Apalah saya ini Tuhan. Ya, saya cuma hamba Tuhan. Saya bukan bos. Saya bukan orang yang suka perintah-perintah orang, tidak. Saya hamba Tuhan. Saya hamba Tuhan. Saya harus melakukan kehendak Tuhan. Saya harus permuliakan Tuhan dengan apa yang saya terima dari Tuhan. Saya terima juga dari jemaat Tuhan yang dipakai Tuhan. Ya, jemaat Tuhan yang memang digerakkan Tuhan melayani Tuhan dengan hartanya. Bukan cuma tubuhnya datang ke gereja, tapi hartanya dia berikan untuk pelayanan, untuk mensupport saya sampai hari ini. Saya percaya Tuhan berkati lebih, saudara. Tidak hanya menolong di situasi sulit, tapi hiduplah engkau serta anak-anakmu, ya. Ya, pergilah, jualah minyak, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya. Seringkali kita nggak pernah merasa lebih, ya, nggak pernah merasa lebih. Kenapa? Karena kita sudah membatasi kuasa Tuhan. Ya, kita berlelah-lelah hanya untuk bertahan hidup, itu salah, saudara. Kita hidup berlelah untuk kemuliaan Tuhan. Maka jerih lelah kita itu akan dihargai oleh Tuhan. Ya. Kalau kita hanya berjuang untuk bertahan, persis kayak peristiwa di Taman Eden, saudara. Dengan berkeluh kesah, dengan berpeluh engkau akan mencari rezekimu. Itu kutukan, saudara. Kutukan karena dosa. Kok Tuhan mengutuk? Iya. Tapi yang dikutuk itu bukan manusianya, saudara. Sebetulnya terkutuklah tanah karena engkau. Ya. Tapi manusia harus mengupayakan tanah itu dengan berkeringat, kata firman Allah. Yang ditanam baik, yang tumbuh adalah onak dan duri. Yang ditanam palawija, kata firman Allah. Tapi yang tumbuh apa? Semak belukar, onak duri. Seringkali kita sudah maksimal kerja, tapi kita nggak merasakan apa-apa. Kita udah kerja capek dapat uang, tapi kita nggak bisa menikmati uang itu, saudara.
Kita hanya berkeluh kesah. Saya tidak ingin itu terjadi. Tuhan adalah Tuhan yang memberkati. Saudaraku, Dia sanggup memberkati dan hidup dari lebihnya. Ini penting. Kalau saudara bisa hidup dari lebihnya, ini yang saya katakan ini luar biasa. Saudara. Tuhan gak cuma Tuhan mencukupi menolong kita. Kita masih bisa menikmati berkat lebih daripada apa yang Tuhan kerjakan. Saya tutup dengan satu ayat Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Saya berharap kita sadar dengan keadaan ini, karena tidak terlalu lama lagi saudara. Tuhan pasti datang. Kesempatan belajar itu terbatas sekali. Belajar itu ada waktunya semua, terbatas semua. Saudara dari SD ada waktunya, SMP ada waktunya, SMA, kuliah pun ada waktunya, semua. Belajar firman Tuhan pun ada waktunya. Ketika sudah habis waktunya, kita tidak ada kesempatan lagi belajar, saudara. Selagi ada kesempatan, mari belajar firman Tuhan. Mari mentaati firman Tuhan, supaya kita berbahagia karena Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Efesus 3 ayat yang ke-20 sebagai ayat penutup. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Perhatikan, saudara akan mengalami berkat lebih lewat kuasa yang ada di dalam kita. Kita akan dikasih kuasa untuk hidup menikmati berkat lebih. Tapi tidak banyak orang dikasih kuasa untuk menikmati apa yang dia kerjakan. Perhatikan ini. Dan juga tidak banyak orang yang bisa menikmati berkat yang dikatakan lebih banyak dari apa yang didoakan dan dipikirkan. Saya berharap saudara dan saya orang yang dimaksud. Tuhan mengasihi kita. Kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan buat kesempatan belajar malam hari ini. Kami percaya Engkau mengasihi kami, sehingga Engkau terus membentengi kami, supaya kami tidak tersesat dalam rupa-rupa tipu daya iblis di hari-hari tadi. Baik dalam berkat, baik dalam mungkin kesulitan, kesukaran, dalam kebutuhan-kebutuhan yang kami harapkan. Namun ini pelajaran penting, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sanggup menolong kami dari hal yang kecil dalam diri kami, dari hal yang mungkin dianggap sederhana dalam diri kami. Tuhan bisa pakai itu untuk memberkati kami dengan limpah, bahkan bisa berkelebihan. Berkati umatmu, berkati seluruh hamba-hambamu, orang-orang tua kami, dalam kesendirian kami, para janda duda, mereka yang berjuang sendiri, Tuhan berkati. Peliharakan hidup mereka, cukupan kebutuhan mereka. Para suami, istri, berkati dengan kerukunan. Umur panjang, badan sehat untuk membesarkan anak-anak, untuk memberikan teladan hidup benar, hidup kudus, hidup suci. Walaupun kami seringkali dalam keterbatasan, namun roh yang bekerja di dalam kami itu dahsyat memampukan kami. Terima kasih, jadikan kami teladan bagi anak-anak kami. Berkati anak-anak kami dari balita, batita, anak-anak, muda, remaja, dewasa. Tuhan memberkati. Mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan buka jalan, berikan pekerjaan. Yang sudah bekerja, berikan kesungguhan. Yang belum mendapatkan teman hidup, perjodohan mereka, yang membutuhkan momongan, Tuhan juga campur tangan. Yang baru membangun rumah tangga, juga Tuhan berikan kesungguhan, mengimplementasi firman Tuhan dalam kehidupan, mengawali hidup takut akan Tuhan dalam kehidupan berumah tangga mereka. Tuhan berkati pendidikan anak-anak kami dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Lepas pendidikan, mereka boleh bekerja dengan mudah. Sekali lagi ya Tuhan, berikan seluruh umatmu kerukunan, keharmonisan. Tambah-tambahkan bilangan orang percaya dalam komunitas percaya kami di Eklesia ini Tuhan. Kami rindu banyak orang yang mau diselamatkan. Menjelang hari Tuhan yang sangat mengerikan itu, banyak orang bertekuk lutut mencari Tuhan, bertobat dan menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Ini yang terpenting dalam kehidupan kami jelang kedatangan Tuhan, karena kami tahu tidak lama lagi Tuhan Kau pasti datang. Dan juga kami tidak terlalu lama lagi di muka bumi ini, karena kami rindu menikmati Yerusalem yang baru, kota Allah kami yang kudus, yaitu tinggal kami dalam kedamaian Tuhan. Terima kasih, sadarkan kami untuk hal ini. Terima kasih Tuhan, memberkati gerejamu yang dalam renovasi. Tuhan, kami percaya berkat akan terus mengalir Tuhan. Anak-anakmu tidak menahan berkatnya untuk membantu pekerjaan. Mereka yang sudah menabur, berarti mereka menuai dengan sukacita, dengan sorak-sorai. Mungkin ada mereka yang menabur dalam kesulitan mereka. Mungkin mereka menabur dengan air mata saat pembangunan renovasi gereja ini. Namun Tuhan berjanji memberkati mereka dengan limpahnya Tuhan. Yang belum tergerak untuk menabur, beri kesempatan, beri hidup dan kesempatan untuk bisa menabur bagi pekerjaan Tuhan. Karena kami percaya ini kesempatan bagi kami untuk melakukan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan membalas setiap kebaikan hati kami bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah melupakan kami. Tuhan selamatkan umatmu semua Tuhan. Kumpulkan semua malam hari di rumah tangga masing-masing dalam perlindungan kuasa Tuhan. Kami percaya Engkau senantiasa mengasihi kami.
Persembahan-persembahan yang kami kumpulkan senantiasa Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kudus dan sucikan bagi pekerjaan Tuhan. Kami percaya seberapapun yang kami taburkan bagi pekerjaan Tuhan, Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih. Tuhan juga memberkati pelayan-pelayan kami gereja. Rencana organisasi kami untuk Rakernas mendatang, Tuhan memberkati. Program-program organisasi kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Menyerahkan bangsa ini, negeri ini ke dalam tangan Tuhan, ke dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih. Kumpulkan anak-anak jemaat pelayan di rumah masing-masing, dari bepergian, dari bekerja, dari kuliah. Tuhan tibakan di rumah dengan selamat. Bawa kami melewati malam hari ini, dan sertai kami dengan berkat-berkat yang sudah diperbarui, dengan umur yang sudah diperpanjang. Terpujilah namamu Tuhan kekal hingga sampai selama-lamanya. Sebelum kami berpisah melalui ruang ini, kiranya kami boleh menerima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari arahkan hati kita dan buka kedua belah telapak tangan kita untuk berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita yang di sorga, kasih sayang dan kecintaan dari pengantara yang hidup Tuhan Yesus Kristus, persekutuan keintiman Roh-Nya yang Maha Kudus menyertai saya, menyertai saudaraku sekalian yang mulai malam hari ini sampai fajar Maranatha. Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan